Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mengunjungi kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, doa naik kendaraan itu bukan dibaca kalau di Madinah aja ya. Soalnya kadangkala karena ada pembimbingnya baca Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pada baca. Padahal kita naik kendaraan tiap hari di Indonesia, naik motor, naik sepeda gayuh, naik apa aja. Kita akan menuju ke masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, Masjid Quba. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah tidak memiliki kesempatan membangun masjid. Beliau sholat di Masjidil Haram, tapi mendapatkan berbagai gangguan dari orang-orang musyrikin. Sehingga tepatnya pada tahun 13 kenabian, di akhir bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah. Beliau tidak langsung ke Madinah. Ingat, beliau bersembunyi di Jabal Thawr. Insyaallah nanti di Mekah kita akan melewati Jabal Thawr ya. Setelah itu beliau melakukan perjalanan yang panjang ke kota Madinah ini. Pintu masuk kota Madinah ini adalah lewat arah Quba. Di situ para sahabat sudah menanti kedatangan Nabi SAW. Karena para sahabat hijrah terlebih dahulu. Mereka hijrah ke Madinah, tinggal Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan beberapa sahabat yang tidak bisa hijrah. Abu Bakar izin mau hijrah. Kata Rasul SAW, tunggu Abu Bakar, mungkin kau jadi temanku hijrah. Dan betul ternyata. Aisyah bercerita, atau Asma, aku nggak percaya kalau orang bisa menangis karena gembira, kecuali saat aku melihat bapakku menangis. Jadi Rasul SAW di siang hari tidak biasanya orang itu keluar rumah karena panas. Datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Masuk ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, kata Rasul SAW, akhrij ma indak, yang di sisimu keluarkan semuanya. Artinya Nabi mau berbicara empat mata. Kata Abu Bakar Siddiq, yang ada di sini semua keluargamu, wahai Rasul SAW. Kau nggak perlu takut. Akhirnya Rasul SAW cerita bahwasanya Allah memberikan izin buat beliau untuk berhijrah. Abu Bakar itu menangis mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, aku jadi temanmu ya Rasul SAW. Dan betul, Rasul SAW mengatakan, iya Abu Bakar Siddiq. Akhirnya beliau menyusun strategi. Beliau tidak berangkat serta-merta. Beliau berangkat di malam hari. Ingat kisah ketika Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya, mengenakan selimutnya. Kemudian Nabi di malam hari keluar, dan beliau tidak langsung ke Madinah. Masya Allah jemaah. Kita lihat singkat cerita, karena kisah hijrah nanti kita akan cerita di perjalanan dari Madinah ke Mekah insyaallah, atau waktu kita ziarah ke kota di sekitar kota Mekah Al-Mukarramah. Quba ini terkenal dengan kebun kurmanya. Kemarin kita cerita di sisi timur dan barat kota Madinah ini ada Harrah. Apa Harrah? Ya, yang kemarin tuh kita bicarakan tuh. Batu larva hitam yang sudah mengering itu. Di sisi Quba itu banyak kebun. Sehingga kita akan paham kenapa dibangun hondak parit itu menyambung dua Harrah ini. Karena untuk Quba aman insyaallah. Orang-orang tidak berani masuk dari negeri Quba. Karena apa? Karena banyak pohon kurma. Mereka takut di situ ada ranjau ya. Di situ ada musuh-musuh yang bersembunyi. Maka mereka tidak masuk dari sisi Quba. Masuk kota Madinah. Tiap hari itu para sahabat sudah nunggu Nabi. Karena perjalanan dari kota Mekah ke Madinah paling enggak 6-7 hari. Tapi perjalanan Rasul SAW itu sampai 13 hari. Makanya setelah 7 hari para sahabat selalu datang menanti Nabi SAW. Kalau sudah panas mereka pulang. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin, ketika para sahabat sudah pulang ke rumahnya karena matahari sudah terik, tahu-tahu ada salah satu orang Yahudi di atas benteng mereka ngelihat dari kejauhan ada orang datang. Orang Yahudi ini menjerit mengatakan, jaddakum lal Arab, jaddal Arab, kata ini datang nih keberuntungan kalian.
itu para sahabat semua keluar, dan ada riwayat yang mengatakan mereka membaca Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Jadi kejadiannya di thaniyatul wada. Disebutkan di sini thaniyatul wada, ada thaniyatul wada yang lainnya. Tapi para jemaah bisa melihat masjid di depan kita, di sebelah kiri kita dengan 4 menara putih. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, dulu bangunannya sangat sederhana sekali, dari tanah, atapnya dari pelepah kurma. Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal hari Senin masuk sini. Beliau tinggal di Kuba ini sampai Jumat yang kedua. Baru beliau meninggalkan Kuba untuk menuju ke kota Madinah. Maka keutamaan Masjid Kuba ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pekan datang ke situ. Dan beliau mengatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian dia salat di Masjid Quba ini. Salat apa aja? Artinya kapan dia datang, kalau waktunya qobliyah dia salat qobliyah, kalau waktunya duha dia salat duha, kalau masuk masjid ternyata sudah salat jamaah, sudah salat zuhur, ya kita salat zuhur, itu akan mendapatkan pahala umroh. Ibu-ibu, ada satu peringatan buat ibu. Jadi kalau sholat, tolong tasnya jangan ditaruh di depan tempat sujudnya, tapi tas itu diletakkan di dadanya, sehingga dia sujud, tas itu terjaga. Tahun lalu ada jemaah kita yang sholat di sini, subhanallah, tasnya ditaruh di depan, dia bangkit dari sujud, hilang. Paspornya hilang. Waktu itu paspor tidak dikumpulin. Itu subhanallah, dalam jarak 10 menit duit, dia punya kartu kredit atau apa itu namanya, itu sudah keluar 48 juta. Jadi memang ada sindikat yang bekerja di sini. Jadi mereka nggak bisa mengeluarkan duit, mereka beli jam-jam yang mahal, kemudian duit itu habis. Maka Allah, ibu-ibu, dijaga barang-barang berharganya. Ini Masjid Quba, kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, paling banyak berapa rakaat Ustaz? 20 rakaat ya? Nah, jangan 20 rakaat lah, 4 lah jamaah. 4 insya Allah. Silakan sholat, sholat duha. Dan ingat, di sini pertama kali Rasulullah SAW sholat. Mungkin kita sholat tepat di mana Nabi SAW sholat. Mungkin kita sholat di tempat para sahabat Nabi sholat. Maka mau berdoa, silahkan berdoa. Doa selesai sholat duha. Siapa yang tahu? Dulu yang kita hafal tuh Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Itu dhaif hadis. Yang sahih, Nabi itu selesai duha baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah, 100 kali. Ini termasuk sunnah yang banyak orang meremehkannya atau bahkan meninggalkannya. Baik, di sebelah kanan kiri kita nanti akan banyak orang jualan. Tujuan kita ke masjid dulu, bukan beli-beli. Nanti setelah pulang mau mampir, tafadhal ya. Kita turun bersama-sama. Ada di Bandung Ustaz Afzan insyaallah. Ibu-ibu nanti di sebelah kanan, kita ke depan. Ya, fadhal Ustaz. Baik, mari kita turun. Masya Allah. Masya Allah ya jamaah, ini kita menuju ke Masjid Quba. Masya Allah, ini ada orang yang jualan. Masya Allah. Ini jamaah, kita menuju ke Masjid Quba. Sekarang Masjid Quba menjadi tempat perbelanjaan ya, di mana tempat ziarah. Orang-orang pada membuka pusat perbelanjaan. Ya, rombongan.
Ada bagi-bagi duit ini. Hah? Kok dibayar TN? Anak kira bagi-bagi duit. Iya. Nggak apa-apa, Anda dapat. Masya Allah. Oh iya, siap. Siap, insya Allah. Iya jamaah, ini Masya Allah. Ini museum masjid-masjid. Nah, apa namanya, Ustaz baru salah revisi yang doa apa namanya, yang Allah bukan Rabbi Fir, tapi Allah Magfirli. Allahumma gfirli. Mungkin ada beberapa riwayat. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi Firli. Nah, pas itu beliau apa namanya posting lagi, maaf pada kehilafan katanya, bukan Rabbi Firli tapi Allah Magfirli. Allah Magfirli. Coba nanti Anda lihat nanti insyaallah ya. Kalau untuk di antara dua sujud, yang ini yang sahih atau yang kita biasa baca? Mana? Ya, doanya itu macam-macam. Rabbighfirli warhamni. Jadi memang ada waktu doa sebenarnya bebas. Orang mau nambahkan doa tertentu di ketika dua sujud itu nggak ada masalah. Sampai Syekh bin Baz mengatakan mau baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Boleh itu? Boleh. Ketika itu. Yang penting minta itu doa. Maksudnya ada waktu yang memang kesempatan untuk berdoa. Kita lewat sini. Ya. Kalau kita kecil kan itu kan Rabbi Firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pasal. Jadi katanya itu termasuk yang waktu bebas untuk berdoa. Oh gitu. Jadi ada doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak mengikat. Oh gitu. Tapi kalau doa yang dari Musro ini ada hadis kan katanya? Ada hadis. Ada hadis. Tapi dasarnya bebas. Dasarnya bebas. Kita baca itu, kemudian kita punya doa permintaan tersendiri. Kadang-kala imamnya panjang, umpamanya, kemudian kita membaca keinginan kita, boleh. Oh, Itu gitu. pendapat yang rajih dan para ulama. Masya Allah, ini dulu kuburan di sini nih. Iya. Sudah di... Baik, kasih tahu ibu-ibu. Kita kumpul di situ. Nggak, kita masuk sini atau kumpul dulu? Kumpul dulu. Nanti kawan masuk lewat sini. Nah. Ya, ini Masjid Kuba jamaah. Kita kumpul jam berapa Ustaz? 7:30. Udah di sini ya, 7:30 cukup lah, setengah jam untuk berdoa. Ya Allah, kita masuk. Allah, ya ini Masjid Kuba. Udah ada perluasan. Jadi kita, Masya Allah. Nah, jadi kalau masjid yang asli di bagian depan situ jamaah, itu kita mau sholat aja di sini, sholat sunnah. Mau lihat ke depan Pak Mimo, lihat mimbar sama apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Tabaraka ismuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana innaka katsiran.
Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal ladzina Sami'allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi ighfir li warhamni. إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي. Ya jamaah, ini biar Mas Bimonya sholat dulu. Sini anak pegang. Ya. Alhamdulillah, ini jamaah pada sholat ya. Kita datang pas waktu duha di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang-orang yang datang ke tempat ini, doanya, hajatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini jam berapa nih? Oh, di Indonesia udah jam 11 ya. Kita di sini masih jam 8 atau jam 7 lah. Jam 7 lewat 10 menit. Ada sebuah pesan yang indah di Masjid Quba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala membangun Masjid Quba ini, beliau turut serta dalam pembangunan masjid ini. Dan kita ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, dia membangun masjid untuk Allah. Ingat, Allah mengatakan lillahi masjidan. Maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Kita di dunia banyak orang sibuk membangun masjid. Alhamdulillah. Di jalan-jalan kadang-kala kita melihat orang berbondong-bondong untuk mengumpulkan dana membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kala hati kurang nyaman melihat hal itu. Tapi yang jelas, syarat agar mendapatkan rumah di surga itu lillah. Dia membangunnya dalam kondisi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk namanya. Karena kadang-kala orang membangun masjid kemudian ditaruh nama dia ya. Masjid Quba ini nggak ada namanya. Masjid ini disebut Masjid Quba karena lokasinya di kampung Quba. Nanti ada Masjid Bani Salimah, kita akan ke Masjid Qiblatain ya.
Masjid Qiblatain itu nama sebenarnya adalah Masjid Bani Salimah karena ada di kampung Bani Salimah. Jadi usaha tatkala ada orang yang ingin membangun masjid, bangunlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang beramal dan dia sisipkan dalam amalan itu selain Allah Subhanahu wa taala, rugi dia. Bahkan dia akan masuk surga dengan hal itu. Dan membangun masjid itu tidak harus dengan uang yang banyak. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man bana lillahi masjidan walau kamafhasi hasa, barang siapa yang membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar sarang burung darah pasir. Kecil ya, mungkin beberapa meter, mungkin yang kita bangun hanya bisa untuk posisi sujud, meletakkan keningnya. Itu Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita yang punya rizki dengan duitnya. Yang tidak punya rizki maka paling tidak bisa dengan apa? Dengan tenaganya. Atau mungkin yang arsitek, ana datang ya, ana mau bangunkan, ana mau bantu untuk menggambar untuk masjid ini, itu sesuatu yang indah. Ya, jadi ada banyak hal dalam membangun rumah Allah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian salah satunya tidak perlulah masjid-masjid bermewah-mewahan. Karena itu termasuk tanda-tanda kiamat, orang-orang akan bermegah-megahan dengan masjid tapi isinya tidak makmur. Iya, pakai AC, ada yang kubahnya dari emas, mungkin ada yang menaranya dari emas. Tahu ternyata isi di dalamnya itu tidak ada. Maka pahala orang yang membangun itu akhirnya kurang tentunya. Karena dengan jumlah banyaknya orang yang memakmurkan masjid itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala ya. Dan ana doakan semua jamaah yang belum sempat datang ke kota Madinah, belum sempat melaksanakan umrah, semuanya dipanggil untuk bisa datang ke tempat ini dan dengan harta yang halal, ikhlas lillahi ta'ala, sehingga pulang bawa pahala umrah nih. Orang yang sholat di Masjid Quba nih, dia dapat pahala umrah tuh. Dia belum umrah, gimana kalau sampai mati tidak pernah atau tidak memiliki kemampuan untuk datang ke Madinah, tidak pula ke Mekah, tidak pula melaksanakan umrah. Kan ada yang amalan yang bisa mendapatkan pahala umrah. Amalan apa ya? Sholat syuruk ya, mungkin dikenal sholat syuruk ya, setelah sholat subuh berjamaah duduk ya, berzikir sampai matahari terbit, kemudian kita sholat, insya Allah tuh akan mendapatkan pahala umrah di situ jamaah. Ya, kemudian tadi ada yang tanya masalah doa yang dibaca Nabi SAW setelah duha ya, itu adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tadi ada yang negur ana Ustaz, katanya yang betul itu Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Tapi manapun yang dibaca nanti ana akan lihat lagi ya. Riwayat yang sahih dari Nabi SAW pakai Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli. Tapi yang jelas kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT, dan ingat fadilah salat duha, di mana ala kulli sulama min ibni Adam sadaqah. Kata Rasul SAW, setiap sendi dari anak Adam nih, kita punya 360 sendi ini di tubuh kita, itu kita wajib bayar sedekahnya. Kita bayar biaya penggunaannya tiap hari. Kita harus bayar tuh. Nah, terus bayar pakai apa? Kalau kita bayar pakai duit, habis duit kita. Bayarnya itu pakai sedekah. Yang punya duit, sedekah duit. Yang tidak punya duit, baca subhanallah, bertasbih, membantu orang lain, beramar ma'ruf nahi mungkar, melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Kalau tidak mampu, jaga, jangan sampai kita menyakitkan orang lain. Jangan sampai kita menyakitkan orang lain. Dan cukup untuk membayar sedekah tubuh kita nih, yang 360 sendi, apa? Salat duha 2 rakaat. Dan di antara keutamaan salat duha ya, mungkin sebagian orang mengatakan salat duha ini bisa memudahkan rizki. Semua ibadah insya Allah akan bisa memudahkan rezeki. Berkaitan dengan sholat duha, ada sebuah hadis qudsi yang sahih, di mana Allah mengatakan, ya ibna Adam irka' li rak'atain fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, kalian rukuklah 2 rakaat di awal siang.
aku akan cukupi engkau sampai akhirnya. Maka dari sini sebenarnya ulama menyimpulkan bahwasanya orang yang ingin rizkinya dilancarkan ya sholat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian bagi para jamaah yang ingin datang ke sini, selain niat harus ada usaha. Apa usahanya? Nabung umpamanya. Kita tahu bahwasanya banyak keperluan. Kebutuhan itu tidak ada habis-habisnya. Keinginan kita juga tidak pernah berhenti. Ambisi manusia itu melampaui umur, angan-angan dia juga melampaui ajal dia. Tapi paling tidak kita ini sebagai orang-orang yang beriman, jadilah pekerja-pekerja Allah. Kau bekerja di perusahaan tapi tetap pekerja Allah. Dapat rizki, kumpulin rizki, tabung sedikit demi sedikit, insya Allah Allah mudahkan. Ada ana jumpa dengan seorang yang berangkat umrah, supir dia ngomong, Ustaz, ana nggak kebayang ana bisa berangkat umrah, tapi ana selalu ingin berangkat umrah. Subhanallah, dia itu sering donor darah, dan suatu saat dia mungkin sudah 100 kali donor darah, umurnya sudah cukup. Dia dipanggil ke istana presiden, kalau nggak salah Bapak Yusuf Kala, dia sebagai ketua PMI atau apa ya, dia memberikan hadiah 20 buat 20 orang berangkat umrah. Ini supir ini salah satu yang mendapatkannya. Subhanallah. Jadi niat, kuatkan niat, terus berdoa mohon sama Allah SWT. Semoga Allah kabulkan doanya. Kalau sampai mati umpamanya, kita nggak berangkat, tapi kita udah niat, ditulis tuh insya Allah. Ingat dengan kisah perang Tabuk ya, ketika Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk. Pulang dari Tabuk, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati la rijalan, masirtum masiran, wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Kata Nabi SAW, di kota Madinah itu ada beberapa lelaki. Tidak ada satu jalan yang kalian lewati, tidak ada satu lembah yang kalian lalui, melainkan mereka bersama kalian. Mereka dapat pahala seperti kalian. Para sahabat mengatakan, wahum bil Madinah, mereka di Madinah wahai Rasul SAW. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul udhur, dalam riwayat habasahumul marad, mereka tertahan karena udhur, mereka tertahan karena sakit, mereka tertahan karena mereka tidak memiliki uang untuk berangkat. Jadi insya Allah yang benar-benar niat akan dapat pahala itu, walaupun dia tidak berangkat, tapi paling tidak ya ada usaha dari kita bersama. Doa, kadang-kadang ada orang umpamanya pulang dari umroh, kita datang, kita minta doanya, nggak apa-apa, karena orang yang baru pulang dari perjalanan itu mudah-mudahan doanya dikabulkan dari perjalanan baik ya, mereka yang umroh, mereka berhaji. Nih kita bentar lagi akan menuju ke perkebunan kurma. Antum bisa lihat nih kondisi Masjid Quba, yang belum sempat ke Masjid Quba paling nggak bisa melihat secara langsung jemaah. Anda lihat banyak wajah yang antum lihat nih ya, wajah-wajah yang bentar, wajah-wajah yang berangkat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dari mana nih? Di mana? Jogja. Oh, Jogja. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama rombongan. Sama rombongan. Ada 29 orang kita sama rombongan. Hah? Iya, bareng sama mereka. Yang bagian depan ya? Iya, tapi sudah nggak ada udah. Dulu kan bangunannya dari apa? Dari tanah dan pelepah kurma. Dan kemudian alasnya dari, ya udah jalan nih. Barakallahu fikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.